Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibillah wa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ashabal fadilah wal karamah, para alim ulama, para kiai, wabil khusus Hadratul Mukarram sahibul fadilah Kiai Haji Abdul Adim Khalili selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kepang Putri Bangkalan. Yang kami muliakan Ketua Yayasan Bani Rabbuddin Pondok Pesantren Darussalam Kiai Haji Muhammad Mahrus Hadi, Sarjana Hukum Islam. Yang kami muliakan Kiai Haji Abdurrahman Syahri, Sarjana Pendidikan selaku pengasuh Pondok Pesantren Darussalam. Yang kami muliakan seluruh majlis keluarga Pondok Pesantren Darussalam, wabil khusus Kiai Haji Muhammad Syahri Giman selaku sesepuh keluarga Pondok Pesantren Darussalam. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP, SMA dan MA Sunan Ampel, instansi pemerintah TNI, Polri dan juga para tokoh masyarakat, utamanya Bapak Kepala Desa Langkap, serta hadirin wal hadirat tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi akhiruz zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perubahan zaman adalah sebuah keniscayaan. Perkembangan ilmu dan teknologi menjadikan semakin cepatnya perubahan peradaban. Jika dulu untuk memberi kabar pada orang lain harus mengirim surat dan menunggu balasan selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, saat ini dalam hitungan detik hal itu sudah bisa dilakukan. Jika dulu informasi hanya dimiliki oleh segelintir orang, saat ini semua orang bisa mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Dunia seolah-olah sudah ada dalam genggaman. Apapun yang kita inginkan bisa difasilitasi oleh berbagai perangkat hasil dari perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi melalui internet. Namun perlu kita ingat bahwa perubahan ini bukan hanya membawa dampak positif bagi peradaban. Ancaman dekadensi moral dan hilangnya kemanusiaan juga terancam oleh derasnya perubahan jika tidak disikapi dan diantisipasi dengan baik. Teknologi diibaratkan pisau yang bisa memberikan manfaat besar apabila dipegang oleh seorang koki atau tukang masak, namun akan mendatangkan bencana apabila dipegang dan dikuasai oleh seorang penjahat. Oleh sebab itu, perubahan zaman akibat cepat dan masifnya perkembangan teknologi harus diimbangi dengan kesadaran bahwa teknologi adalah wasilah atau alat, bukan goyah atau tujuan. Kita harus bentengi diri kita dan orang lain dari efek negatif perkembangan teknologi untuk menghindari sebuah tatanan peradaban yang menghantarkan pada jurang kehancuran. Oleh karena itu, untuk membentengi generasi muda
dari pengaruh dahsyatnya internet dan media sosial lainnya, solusinya adalah pondok pesantren. Hal itu sangat dirasakan oleh kami bersama teman-teman kami. Di sini kami dilarang pegang HP dan hari-hari kami di sini selalu disibukkan oleh kegiatan pondok pesantren dan terus belajar demi menggapai cita-cita kami dan ridho ilahi. Ada kalimat bijak yang mengatakan, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup serasa indah, dan dengan agama hidup menjadi bermakna dan terarah. Agar semuanya bisa kita jalankan, maka perlu kita pegang kaidah fikih yang mengatakan al-muhafadzah 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Artinya, memelihara atau menjaga hal baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Hadirin yang berbahagia, yang tak kalah pentingnya kita sadari, apa yang dilakukan di era saat ini adalah kita harus membekali para putra-putri kita dengan nilai-nilai spiritual, karakter, dan akhlak yang baik. Di tengah gempuran berbagai macam hal negatif akibat cepatnya perubahan zaman, jika mereka tidak dibekali dengan karakter mulia sejak dini, maka bisa jadi mereka akan terseret dan tergerus oleh arus negatif perubahan zaman. Mestinya kita bisa melihat sendiri bagaimana nilai-nilai etika, tata krama, dan kepedulian sosial sudah mulai pudar akibat generasi sekarang lebih menikmati kehidupan di dunia maya. Mereka betah untuk tidak bersosialisasi di dunia nyata dan memilih untuk berselancar di kehidupan dunia maya. Secara tidak langsung, mereka menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh, sehingga tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan dalam hadisnya agar menjaga akhlak yang baik kepada orang lain. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanih. Yang artinya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun berada, iringilah perbuatan buruk yang sudah dilakukan dengan perbuatan baik yang dapat menghapusnya, dan berakhlaklah kepada orang-orang dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita semua untuk tidak boleh mewariskan generasi yang lemah, untuk meneruskan dan merawat peradaban. Agama Islam mendorong para generasi muda untuk menjadi generasi yang kuat dan mampu menunjukkan optimisme masa depan cerah, serta tidak mengkhawatirkan para orang tua. Semua ini menjadi bahan renungan bagi kita dan menjadikan kita untuk lebih peduli pada putra-putri kita, melindungi dan menjadikan mereka pribadi yang mengenal diri dan Tuhannya. Perintah untuk melindungi diri dan keluarga juga sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Al-ayah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.